tahun ini tema kita adalah Yesus Kristus segalanya bagiku. Perkatakan sama-sama, 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagiku. Nah, ini kita deklarasikan. Saya pengen kita akan perkatakan sama-sama lengkap sampai dengan bagian terakhir. Sama-sama perkatakan, 1, 2, 3. Tahun, mulai dari kata tahun. 1, 2, 3. Tahun 2024, Yesus Kristus segalanya bagiku, Roh Kudus memenuhiku. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupku. Nah, di bulan Februari, rencananya baik Februari maupun Maret, temanya adalah bahwa kita itu perlu dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita menghidupi bahwa Yesus Kristus segalanya bagiku. Beberapa minggu yang lalu kita sudah dengarkan firman Tuhan selama di bulan Januari bahwa luar biasa, ternyata Tuhan sudah menyertai kita. Bahwa engkau sudah diampuni. Bahwa kita itu sebenarnya tidak layak untuk dikasih Tuhan, memperoleh kebaikan Tuhan, memperoleh pertolongan Tuhan. Tetapi karena anugerah Tuhan, kita sudah, katakan sudah diampuni, disucikan, dikuduskan, dibenarkan, sepenuhnya sudah dikasihi, diberkati, dan dimuliakan oleh Tuhan. Itu sudah terjadi. Dan kabar baiknya adalah semua dari Tuhan sudah diberikan kepada kita. Tetapi Tuhan mau waktu kita datang kepada Tuhan, bukan lagi karena keperluan. Tuhan, saya butuh pertolongan. Karena pertolongan sudah diberikan, jadi kita datang bukan meminta sesuatu yang namanya pertolongan, tapi kita datang kepada Tuhan untuk masuk pada persekutuan. Hubungan. Itu seperti seorang anak, karena dia sudah memiliki semuanya. Kerinduan dari seorang bapak adalah dia datang kepada bapaknya. Maka bukan karena minta jajan. Jajan sudah diberikan. Kerinduannya apa? Bersekutu, berbicara, ngobrol dari hati ke hati, bercanda. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Saat kita sedang mengalami pergumulan, ingat baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia tahu apa yang kita gumuli. Dia tidak tepuk jidat dan berkata, ini tidak pernah kupikirkan. Mengapa ini terjadi pada anakku yang kusayang? Tidak pernah dia bilang, kok ini terjadi? Tidak. Dia maha tahu, maha kuasa, dan dia sudah memberikan pertolongannya bagi kita sebelum kita minta. Itu sebabnya Tuhan mau kita di sepanjang tahun ini kita hidupi Yesus Kristus segalanya bagiku. Supaya apa? Supaya kita fokus kepada pribadi. Amin. Tuhan sudah memberkati. Semua yang kita minta, detailkan satu persatu, Tuhan sudah sediakan. Supaya apa? Supaya waktu kita datang kepada Tuhan, bukan karena butuh uang, bukan karena butuh makanan, bukan karena pengen bayar utang, tetapi pun kalau seandainya kita datang kepada Tuhan pengen sesuatu, toh akhirnya Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Amin. Dia tidak begini, kamu udah dibilangi berkali-kali oleh pendeta Edwin, enggak juga ngerti-ngerti. Enggak, dia Bapa yang baik. Tapi kami mengajarkan kepada saudara untuk naik level. Tidak masalah, kita pernah jadi kanak-kanak. Begitu juga dalam hal rohani. Dulunya juga kita pernah jadi kanak-kanak rohani. Seperti seorang anak-anak kecil, dia pikir merengek dulu pasti akan datang makanan. Waktu dia merengek, dia tidak peduli susu dibeli di mana, makanan dibeli di mana, harus panasin dulu, harus makan dulu, atau apa dulu. Dia tidak peduli, pokoknya waktu dia merengek, dia tahu pasti datang itu makanan. Nah, kita kanak-kanak rohani tidak salah dengan kanak-kanak rohani. Tetapi Tuhan mau setelah itu kita bertumbuh jadi dewasa. Katakan dewasa. Nah, dewasa itu adalah di mana kita tahu segala sesuatu sudah tersedia. Pak Peter punya anak sudah besar-besar. Ezra sudah besar. Dan kemudian ketika saya punya anak juga sudah besar-besar. Dan kalau makanan sudah tersedia, tidak perlu mereka minta makan. Sudah tersedia, mereka bisa ambil sendiri. Tapi toh akhirnya, kalau anak saya, anak Pak Peter, dia merengek, tetap Pak Peter sayang kan? Amin. Tetap sayang. Meskipun merengek, Gary mungkin udah Babe, minta makan, tetap sayang. Tetapi kita sudah dewasa dalam Tuhan. Tuhan mau apa? Tuhan mau supaya kita menggunakan iman kita, percaya Tuhan sudah sediakan. Jadi dengan ucapan syukur. Tapi ada satu level, yang tadi kanak-kanak, dewasa, ada satu level orang tua.
Orang tua di mana dia tahu waktu dia masak, ada anggota keluarga, suami, istri, ada anak-anak yang perlu makan di rumah. Ini adalah orang yang melayani. Kalau tadi kanak-kanak lalu dewasa bisa ambil sendiri, ini yang orang tua, parents, dia punya kemampuan untuk melayani. Nah, iman seperti inilah yang Tuhan mau. Bukan cuma dari kanak-kanak terus, tapi bertumbuh jadi dewasa. Tapi setelah dewasa, Tuhan mau kita melayani Tuhan seperti seorang orang tua, parents. Nah, saudara, sehingga pada waktu ketika kita sudah di level parents, kita pemikirannya adalah mendoakan orang, melayani orang, memberkati orang, menjadi saksi. Seperti itu. Nah, dengan demikian, karena kita tahu Tuhan segalanya bagi kita. Kenyataannya begini saudara, pada waktu kita hidup tiap hari, nggak gampang rupanya. Kita tahu bahwa kita butuh Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan memelihara kita. Hati boleh mau, tapi tidak ada kekuatan. Itu sebabnya kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya di bulan Februari dan Maret ini, tema ini kita pengen gaungkan, bahwa bukan kekuatanmu untuk bisa meninggalkan dosa. Bukan. Tuhan panggil kita meninggalkan dosa bukan dengan kekuatan sendiri. Tuhan panggil kita meninggalkan dosa dengan kekuatan Roh Kudus. Amen. Dan Tuhan mau kita jalani hidup benar bukan dengan kekuatan kita, tapi Tuhan mau kita jalani kebenaran dengan kekuatan Roh Kudus. Kalau sudah datang kepada Tuhan, Tuhan, mulai sekarang saya mau berhenti merokok. Saya tahu saudara akan jatuh lagi. Karena apa? Mulai sekarang saya akan berhenti. Saya, kekuatan saya. Tapi kalau bilang begini, Tuhan, aku gak sanggup mau berhenti begini. Tolong saya Tuhan, jadilah kekuatan bagiku untuk menolong saya lepas dari merokok. Makanya kalau umpama ada teman-teman di sini yang masih merokok, saya tidak mau menghakimi saudara, tapi saya menunjukkan kebenaran bahwa engkau perlu hidup dengan kekuatan Roh Kudus. Amin. Nah, contoh waktu saudara berhadapan dapat proyek, dapat order, waktu saudara bekerja, mempengaruhi bos, mempengaruhi karyawan, mempengaruhi customer, itu nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Kita butuh tuntunan Roh Kudus. Kita perlu berdoa, Tuhan, aku nggak sanggup mempengaruhi pimpinan itu, aku nggak sanggup mempengaruhi orang itu supaya aku dapat order, aku nggak sanggup. Tuhan, jadilah koneksiku. Jadi koneksi kita itu bukan sesuatu, tapi itu pribadi Tuhan. Kita punya orang dalam, itulah Yesus. Nah, untuk menghidupi begini tidak gampang. Makanya kita perlu yang namanya Roh Kudus. Nah, 2 bulan ini saya pengen saudara belajar bahwa perlunya Roh Kudus menghidupkan dalam diri kita bahwa Yesus itu segalanya. Saya pengen kita akan lihat sama-sama kebenarannya. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes 16 ayat 13. Dikatakan begini, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan, Roh Kudus itu memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kita lihat Yohanes 16 ayat 14 dan 15. Ia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini tentang pekerjaan Roh Kudus. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oh, rupanya Roh Kudus ini menyingkapkan Yesus, menuntun kita kepada Yesus. Yohanes 17 ayat 22. Yohanes 17 ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Jadi ini Yesus ngomong kepada Bapa, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Kemuliaan ini adalah kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Maksudnya begini, Bapa di surga memberikan Yesus kemuliaan, dan kemuliaan yang kualitasnya sama ada juga sudah diberikan oleh Yesus kepada kita. Keren ya? Berarti kita sudah mulia. Amin. Haleluya. Tapi jangan salah, tetap belajar matematika mesti berhitung. Gitu kan? Waktu kita lahir baru, gitu kan? Ciptaan baru. Tapi kalau kita nggak tahu matematika, tetap mesti belajar.
Nah gitu. Oke. Kita lihat Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yang saya mau tunjukkan di sini bahwa begini, bahwa Yesus itu memberikan kemuliaan kepada kita, tetapi butuh Roh Kudus untuk menyingkapkan apa yang Dia sudah berikan kepada kita. Contoh ya saudara, waktu kita berhadapan dengan customer, kita kan nggak tahu dia mau beli, dia mau tergerak, atau jangan-jangan orang ini mau menipu. Kita sudah dengar firman Tuhan, tetapi keadaan situasi di situ kita nggak ngerti. Kita butuh tuntunan Roh Kudus untuk membedakan roh. Ini orang punya niat apa? Nah gitu. Itu sebabnya saudara, kerinduan kami sebagai hamba Tuhan, saudara dipimpin oleh Roh Kudus sehingga saudara menghidupi Yesus. Alkitab berkata, Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan." Artinya apa? Dialah solusi. Waktu engkau mengalami masalah keuangan, jangan minta uang sama Yesus. Bilang, "Tuhan, jadilah jalan keluar bagiku. Jadilah pertolongan." Berarti pertolongan itu bukan sesuatu yang diberikan, tetapi dia pribadi Yesus. Berarti persekutuan. Dan dia bilang, "Dan kebenaran dan hidup." Dengan demikian Yesus jalan kita, dia kebenaran kita, dia hidup. Kalau bicara Yesus adalah hidup, makan, minum, keuangan, pekerjaan, pelayanan, dan rumah tangga, keluarga, anak-anak, orang tua, seluruh yang terkait dengan hidup kita tentang Yesus sendiri. Nah, untuk menghidupi itu kan tak gampang, butuh dipimpin oleh Roh Kudus. Saya pengen kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, yaitu orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, termasuk orang Jakarta, gitu kan? Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Berarti Yesus adalah kekuatan, dia adalah hikmat. Roh Kudus sedang menyingkapkan kepada kita bahwa yang kita perlukan adalah Yesus yang menjadi kekuatan. Jadi berdoanya bagaimana? Jangan begini, "Tuhan berikan aku kekuatan." Berdoanya begini, "Tuhan jadilah kekuatanku." Amin. Kalau sesuatu yang namanya kekuatan saya berikan kepada saya Tuhan, maka ini harus dipelihara. Habis minta lagi. Tapi kalau bilang Tuhan jadilah kekuatan bagiku, maka kekuatan kita adalah pribadi Yesus, tidak pernah hilang, nggak pernah habis. Amin. Ya, berikut dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ketiga. "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Artinya apa? Roh Kudus sudah menyingkapkan bahwa pertahanan kita, penyelamat kita, perlindungan kita, gunung batu kita, kota benteng kita, kekuatan, mazmur, keselamatan kita pribadi, bukan sesuatu. Ini yang Roh Kudus sedang singkapkan. Sehingga saudara, ini yang Roh Kudus sedang singkapkan. Keselamatan kita pribadi, Yesus. Hidup kekal, kasih karunia, hidup baru, pengampunan, pembenaran, kekudusan, pemulihan, kemenangan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, perlindungan, pemeliharaan, sukacita, damai sejahtera. Itu disingkapkan oleh Roh Kudus bahwa harus pribadi Yesus. Jadi dengan demikian sepanjang tahun ini, ingat, engkau bukan membutuhkan keuangan. Tidak, engkau membutuhkan Yesus. Engkau bukan membutuhkan kesempatan. Yang kita butuhkan adalah Yesus. Tetapi kan ketika dalam keadaan bergumul, untuk menghidupi ini tidak gampang, perlu tuntunan Roh Kudus. Next lagi. Pertolongan, jalan keluar, kebaikan, kuasa, kebenaran, kemuliaan, kesempurnaan, kelepasan, kesegaran, kelancaran, kemudahan, kesukaan, kesejahteraan, kestabilan, peningkatan, kejelasan. Kita butuh semuanya itu. Tapi itu bicara tentang pribadi Yesus. Saya tidak mau panjang-panjang saudara, tetapi ini yang saya mau beritahu kepada saudara.
Saudara, ada Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Roh Kuduslah ini yang akan hidup dalam diri kita. Tahu nggak saudara? Sebelum Tuhan berfirman, jadilah terang, sebelum Tuhan menciptakan bumi ini, sebelum Dia menjadikan manusia, menciptakan tumbuh-tumbuhan, Alkitab berkata, Dia ngomong dulu, berfirmanlah Allah. Tapi sebelum berfirmanlah Allah, Alkitab mengatakan Roh Kudus bekerja dulu. Jadi ketika Roh Kudus bekerja, saat firman dirilis, jadi. Yesus sebelum Dia melayani, Dia tidak tiba-tiba ayo bikin rapat. Enggak. Alkitab berkata, Yesus dalam pengurapan Roh Kudus. Gereja mula-mula sebelum dimulai, dipenuhi Roh Kudus dulu. Pelayanan, pekerjaan, apapun harus dimulai di bawah pengurapan Roh Kudus. Tahun 2024 ini, khususnya di bulan Februari, jalani hidup di bawah tuntunan Roh Kudus. Saya percaya, karena ada Roh Kudus dalam diri kita, mujizat Tuhan terjadi ketika kita ngomong, rilis, jadilah terang, maka terang jadi. Ketika Yesus berkata, aku mau kamu melihat. Kenapa? Dalam pengurapan Roh Kudus. Tuhan memang bilang begini, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, iman sebesar biji sesawi bisa apa? Katanya bisa memindahkan gunung. Tapi belum lengkap. Alkitab bilang begini, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi dan berkata kepada gunung, ngomong, beranjak, maka dia beranjak. Artinya begini, kita harus ngomong terhadap masalah kita, lawan. Begitu kan? Rilis, ucapkan, sepakat dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Saudara, kadang-kala kita kan membicarakan atau memperkatakan apa yang tidak kita suka terjadi. Ya, lagi rugi sekarang. Padahal kita tidak mau rugi. Kita tidak mau rugi, tapi kita ngomong, aduh, lagi rugi. Anak kita diomongin, bandel ya. Padahal kita tidak mau anak kita bandel. Kita memperkatakan apa yang tidak kita suka. Nggak boleh. Kita harus memperkatakan apa yang kita percayai. Amin. Tapi kan untuk memperkatakan ini tidak gampang. Kita butuh dituntut oleh Roh Kudus setiap hari. Amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara, dalam 2 bulan ini, Februari dan Maret, tema ini pekerjaan Roh Kudus. Harus betul-betul kita pahami. Karena apa? Roh Kudus itu bekerja, punya manifestasinya. Dan manifestasinya itu Alkitab bilang melalui karunia-karunia. Dia memberikan karunia. Saudara diberikan senjata, tidak mungkin kalah. Tidak mungkin kalah. Kalau saudara baca dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 20, Pak Yesus, kita sudah mati bersama Yesus. Lalu kemudian Yesus sudah bangkit, kita bangkit bersama Yesus. Lalu ada pertanyaan ini, mengapa engkau menaklukkan diri? Jadi begini, kita itu tak terkalahkan. Iblis tidak bisa menipu kita, tidak bisa mengalahkan kita. Kita bisa dikalahkan karena kita yang menundukkan diri. Anak saya naik di punggung saya jadi seperti kuda. Begitu kan? Padahal kalau saya pukul dia, wah pasti sakit. Tapi di kondisi itu saya menaklukkan diri demi menyenangkan anak saya. Hal yang sama kan begitu. Kita sebenarnya tidak bisa kecewa. Kita bisa bersyukur saja. Tapi kenapa kita kecewa? Kita menundukkan diri. Saya ambil contoh ya. Bisa nggak saudara tidak marah? Meskipun orang yang di depan kita ngeselin, bisa nggak? Bisa. Kita lah yang memutuskan untuk tidak marah, betul nggak? Ada orang cerita lucu. Wah, lucu, semua orang ketawa. Bisa nggak kita memutuskan nggak ketawa? Bisa. Berarti tertawa itu bukan karena dia lucu, tetapi kita yang memutuskan untuk tertawa. Termasuk pengampunan. Mengapa kita mengampuni orang? Bukan orang itu sudah kasihan banget, udahlah saya ampuni. Enggak. Karena kita dari dalam kita sudah dijamah oleh Tuhan, kita melepaskan pengampunan. Amin.
Dengan demikian bersyukur itu adalah sesuatu atau apa yang kita lakukan terkait di dalam kita, yang mana kita putuskan untuk bersyukur. Hari ini, saudara adalah orang yang dituntun Roh Kudus. Saya berdoa setiap hari Roh Kudus menuntun berbicara di hati saudara. Engkau melepaskan pengampunan, memilih bersukacita, memilih tidak dikecewakan oleh manusia, memilih untuk melayani. Saudara, engkau adalah orang yang dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Engkau adalah orang yang diciptakan baru. Hidupmu yang lama sudah mati. Hidupmu yang lama itu adalah hidup di bawah kutuk, gagal, kecewa, sakit hati. Itu hidup kita yang lama sudah mati. Dan sekarang kita hidup yang baru. Hidup yang baru adalah sepenuhnya penuh kemuliaan, diberkati, dan kemudian penuh sukacita, penuh damai sejahtera di kehidupan kita yang lama. Kita kodratnya, ini kodrat sakit, gagal, kena tipu, itu sudah mati. Sekarang saudara dan saya imani, sekarang saudara adalah orang yang sehat dan kuat, diberkati, kaya makmur sejahtera, berkelimpahan, damai sejahtera. Kemuliaan Tuhan ada pada kita. Amin. Nah, kalau saudara, jadi begini, saudara diberkati, maka pekerjaanmu diberkati. Bukan Tuhan berkati pekerjaanmu supaya engkau dapat berkat, bukan. Tuhan memberkati engkau karena pribadimu, karena engkau adalah orang yang dikasih Tuhan. Nah, ini perlu dipimpin Roh Kudus setiap hari. Amin. Hidupi bahwa kodrat kita adalah kodrat yang baru. Dengan demikian begini, ketika saudara deal dengan seseorang, membuat pekerjaan, menjalani pekerjaan, mendapatkan proyek, order, apapun itu, ingat baik, Tuhan yang menyertai saudara. Tidak ada yang menipu saudara. Amin. Dan di bagian itu saudara mengalir roh hikmat. Tuhan, jadilah hikmat bagiku. Ini orang punya maksud apa Tuhan? Nah, saudara yang bertanya. Dan pada waktu itulah Roh Kudus akan singkapkan, oh ini orang punya maksud baik. Yang itu tuh nggak baik. Mungkin dia sudah senyum, tapi Roh Kudus memberikan karunia membedakan roh. Kita bisa tahu, oh itu punya maksud. Sehingga kita dicegah sebelum peristiwa itu jadi. Karena apa? Tiap-tiap hari. Ikut Tuhan bukan cuma hari Minggu. Ikut Tuhan tiap-tiap hari. Dituntun Roh Kudus bukan cuma hari Minggu, dituntun Roh Kudus tiap-tiap hari. Masalahnya, di tiap-tiap hari itu kita berhadapan dengan orang cari kerja pakai kuasa kegelapan, pakai dukun. Untuk tembus proyek ini pakai kuasa setan. Dan ini banyak. Kita sedang bergumul dengan orang-orang seperti itu, tapi jangan takut. Alkitab berkata, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Kau memiliki pribadi Yesus, Roh Kudus yang menuntun hidupmu. Amin. Saya tidak akan panjang lebar lagi. Saya percaya bahwa engkau adalah orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Tundukkan kepala, arahkan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Biar Roh Kudus memulihkan kami. Biar Roh Kudus mengubah hidup kami. Saudara, kerinduan Tuhan supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau melepaskan segala sakit hati, kekecewaan, menanggalkan, menyerahkan segala kegagalanmu kepada Tuhan, menyerahkan segala kecewa, sakit hati kepada Tuhan. Dan ketika engkau sudah serahkan kepada Tuhan, pulang sebentar, jangan ambil lagi, jangan kecewa lagi, jangan sakit hati lagi. Karena apa? Roh Kudus menuntun engkau supaya engkau penuh damai sejahtera, penuh sukacita, penuh kemenangan menjalani hidup. Hari ini putuskan kepada di hadapan Tuhan, Tuhan, jadilah kekuatanku, Tuhan, jadilah pertolonganku. Roh Kudus, tolong kami, biar engkau mengalir dalam roh kami, pulihkan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya.